Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan yang berupa nikmat yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Ramadan ini kepada kita sebagai nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu makna atau salah satu dari pengertian syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Itu dapat kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, penjelas, wal furqan, dan sebagai pembeda. Kalau kita lihat dari ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran di bulan Ramadan ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu Allah menginginkan agar Al-Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi kita. Yang kedua, Allah menginginkan Al-Quran menjadi bayinat, menjadi penjelas. Kemudian yang ketiga, Allah menginginkan Al-Quran itu menjadi furqan. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hudan dalam kehidupan kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran, hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk dalam hidup kita? Tentu saja pertama kita harus mengerti apa itu isi Al-Quran supaya kita bisa menjadikan petunjuk. Sebagai contoh saja, misalkan di Tenggarong ada turis dari luar negeri yang datang ke Tenggarong. Kemudian dia mau menuju ke Ladaya dan dia membaca petunjuk di jalan arah Mangkurawang. Ternyata Ladaya itu arah Mangkurawang. Kalau dia tidak paham dengan bahasa Tenggarong atau tidak paham dengan bahasa Indonesia, kira-kira apakah yang dia baca itu menjadi petunjuk? Tentu tidak, karena dia tidak paham. Dia mungkin hanya bisa membaca, tapi tidak menjadikan itu petunjuk baginya. Bagaimana supaya itu menjadi petunjuk baginya? Yang pertama, kalau dia mau cepat, berarti dia harus menanya kepada orang yang paham dengan bahasanya dia. Atau dia orang Inggris, dia paham, maka dia bertanya pada orang yang paham dengan bahasa Inggris untuk menunjukkan arah kepada dia di mana Ladaya. Yang kedua, tentu saja dia harus membuka kamus bahasa Indonesia yang diterjemah dalam bahasa Inggris supaya dia tahu apa yang dia baca menjadi petunjuk bagi dia. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini sekarang luar biasa, Masya Allah, Allah permudah bagi kita untuk memahami maknanya. Ada buku terjemahan Quran begitu banyak, kita tinggal membacanya supaya Al-Quran ini menjadi hudan bagi kita. Setelah dia menjadi hudan, maka dia naik ke level yang kedua, yaitu akan menjadi bayinat, menjadi penjelas bagi kita. Semua yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran, maka kita akan mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, dia akan menjadi furqan. Tentu saja seorang ahli Quran, dia akan berbeda dengan orang yang tidak paham dengan Al-Quran. Seorang ahli Quran, maka irama terindah dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Orang yang tidak paham Al-Quran, setiap pekerjaannya,
setiap perjalanannya maka akan ditemani selain dengan Al-Quran. Dia mungkin akan memutar musik di mobilnya, memutar MP3 di tempat kerjanya untuk sebagai penyemangat kerja dia. Tapi orang yang ahli Al-Quran, maka dia akan mendengarkan Al-Quran dan dia akan memahami Al-Quran tersebut, dan Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat indah, menjadi penyemangat dalam hidupnya. Kemudian, saudara-saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu apapun yang ketika dalamnya ada Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bukankah kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan? Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian di antara hari-hari yang kita lewati dalam setahun, ada satu malam yang paling mulia yang Allah sebut, yaitu dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar disebut malam yang paling mulia, bahkan dia lebih baik daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan kalau kita melihat di antara semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, nabi yang paling mulia yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebabnya adalah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mendapatkan wahyu, yang mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, di antara semua generasi terbaik dalam umat ini adalah generasinya para sahabat. Kenapa mereka menjadi mulia? Mereka menjadi paling mulia karena merekalah yang menyaksikan Al-Quran itu turun, dan merekalah orang-orang yang memahami Al-Quran di antara sekian banyak manusia. Kemudian kalau kita lihat sekarang manusia yang paling mulia di saat ini adalah para ulama. Kenapa para ulama itu menjadi mulia dan menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami Al-Quran di antara sekian banyak manusia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, jadilah orang yang dekat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajat orang yang mulia dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yarfa' bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan Al-Quran ini sebuah kaum, wa yad'u bihi akharin. Kemudian Allah menghinakan sebuah kaum dengan Al-Quran juga. Maka ketika kita ingin mulia, maka perdekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan, dan bukan hanya sekedar kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa kepada siapapun yang ingin mendekatkan dirinya menjadi orang ahli Quran, maka dia akan menjadi ahlillah, keluarganya Allah di muka bumi ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.